Sejak zaman kuno, manusia telah merasa penasaran terhadap misteri yang tersembunyi di balik langit yang luas dan alam semesta yang tak terbatas. Awalnya, rasa ingin tahu ini mungkin hanya terbatas pada observasi sederhana terhadap pergerakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Namun, semakin manusia mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan merenung, rasa penasaran ini pun semakin berkembang. Pencarian manusia terhadap pencipta alam semesta tercermin dalam berbagai kepercayaan dan agama yang tumbuh di berbagai budaya. Manusia merasa bahwa ada kekuatan atau entitas yang lebih besar di balik semua fenomena alam yang kompleks dan harmonis. Mereka mencari pemahaman tentang tujuan dan makna di balik kehidupan dan eksistensi mereka. Percakapan tentang pencipta alam semesta seringkali melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan filosofis. Manusia ingin tahu mengapa alam semesta ada, bagaimana segala sesuatu terbentuk, dan apakah ada tujuan atau niat di baliknya. Para filsuf, ilmuwan, dan pemikir agama telah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui pemikiran rasional, observasi ilmiah, dan interpretasi agama. Dalam sejarah, berbagai pandangan tentang pencipta alam semesta muncul, mulai dari keyakinan akan dewa-dewa yang memerintah unsur-unsur alam hingga konsep monoteisme yang mengakui satu entitas tunggal sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Meskipun pemahaman manusia tentang alam semesta terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmiah dan teknologi, rasa penasaran dan keinginan untuk memahami akar dari eksistensi alam semesta tetap menjadi dorongan yang kuat dalam budaya manusia. Di masa lalu, manusia menggunakan berbagai cara untuk menyelidiki rahasia alam semesta yang mengelilingi mereka. Mereka merenung dan mengamati langit malam dengan mata telanjang, memperhatikan pergerakan matahari dari timur ke barat dan perubahan posisi bintang-bintang di malam hari. Dengan teliti, mereka menghubungkan bintang-bintang menjadi bentuk-bentuk yang mereka kenali, membentuk rasi-rasi bintang yang menjadi dasar dari banyak cerita dan mitos. Mereka juga mengamati gerhana matahari dan bulan, peristiwa yang mengagumkan dan membingungkan. Meskipun tidak mengerti secara menyeluruh tentang penyebabnya, manusia pada masa lalu mencoba membuat penjelasan sederhana untuk fenomena ini, seringkali menghubungkannya dengan kekuatan gaib atau dewa-dewa yang mereka yakini. Selain itu, beberapa peradaban kuno seperti peradaban Mesir kuno dan Sumeria telah meninggalkan catatan tertulis tentang observasi mereka terhadap alam semesta. Mereka mencatat pergerakan planet-planet terlihat dan mencoba membuat prediksi tentang peristiwa astronomi yang akan datang. Dengan pengetahuan sederhana mereka mampu membangun kalender-kalender yang mengandung pengetahuan tentang siklus alam semesta. Selain observasi, manusia pada masa lalu juga memasukkan spiritualitas ke dalam upaya mereka memahami alam semesta. Banyak peradaban kuno memiliki dewa-dewa langit atau pencipta alam semesta dalam mitologi mereka, dan mereka melakukan ritual dan upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan ini. Secara keseluruhan, cara-cara ini yaitu observasi telanjang mata, penciptaan kalender, dan integrasi spiritualitas, mencerminkan tekad manusia masa lalu dalam mengeksplorasi dan memahami alam semesta yang misterius di sekitar mereka. Meskipun metode mereka sederhana, semangat penyelidikan ini telah membantu membuka jalan bagi pemahaman lebih dalam tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Dalam agama-agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, terdapat konsep yang dikenal sebagai creatio ex nihilo, yang berarti penciptaan dari ketiadaan. Konsep ini menggambarkan keyakinan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya dari ketiadaan, tanpa menggunakan materi atau substansi apapun yang sudah ada sebelumnya. Dalam pandangan ini, Tuhan dianggap sebagai pencipta yang memiliki kekuatan mutlak untuk mengeluarkan segala sesuatu ke dalam eksistensi. Dalam kitab Kejadian dalam Alkitab Ibrani atau Tanah, yang juga diakui dalam tradisi Kristen, dinyatakan bahwa, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan. Dalam agama Kristen, pandangan creatio ex nihilo juga dipegang teguh. Kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, dan segala yang ada di dalamnya. Dalam surat kepada jemaat di Kolose, pasal 1, ayat 16. Alkitab menyatakan bahwa, karena di dalam Dia segala sesuatu dijadikan, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
Dalam Islam, konsep penciptaan dari ketiadaan juga muncul. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan Dia mengeluarkan segala sesuatu ke dalam eksistensi melalui kehendak-Nya. Dalam surah Al-An'am pasal 6, ayat 101, disebutkan, Dia, Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak, padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Pandangan creatio ex nihilo dalam agama-agama Abrahamik menekankan pada kekuasaan dan kebijaksanaan mutlak Tuhan sebagai pencipta. Konsep ini memberikan dasar bagi keyakinan akan asal-usul alam semesta dan pentingnya memandangnya sebagai hasil karya ilahi. Fisika modern memiliki pandangan yang menarik tentang asal-usul alam semesta, yang dikenal sebagai teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Konsep ini menggambarkan bahwa alam semesta pada awalnya sangat padat dan panas, kemudian tiba-tiba meledak secara eksplosif, menghasilkan semua materi, energi, dan ruang yang kita lihat sekarang. Menurut teori dentuman besar, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, semua materi, energi, dan bahkan ruang dan waktu yang ada saat ini berada dalam keadaan sangat padat dan terkonsentrasi. Kemudian, dalam momen yang sangat singkat, alam semesta meledak secara besar-besaran, mengembang dan mengembangkan ruang dan waktu itu sendiri. Proses ini menghasilkan pembentukan partikel-partikel subatomik, atom, dan elemen-elemen kimia yang menjadi dasar bagi semua bintang, planet, dan galaksi. Fisikawan menggambarkan bahwa ledakan ini tidak hanya menciptakan materi, tetapi juga waktu itu sendiri. Ini berarti bahwa sebelum dentuman besar ini terjadi, waktu seolah-olah tidak ada. Konsep ini agak sulit diimajinasikan, tetapi secara esensial, ini berarti bahwa saat alam semesta meledak, waktu pun dimulai. Penelitian dan pengamatan lebih lanjut telah menguatkan teori ledakan besar ini. Beberapa bukti dukungan termasuk penemuan bahwa alam semesta sedang mengembang, serta penemuan radiasi latar belakang mikrogelombang yang merupakan sisa-sisa panas dari awal alam semesta. Meskipun teori ledakan besar memberikan pandangan yang sangat menarik tentang bagaimana alam semesta kita terbentuk, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, termasuk apa yang terjadi sebelum ledakan besar dan bagaimana segala sesuatu bermula. Fisika modern terus mengeksplorasi dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usul alam semesta ini. Terjadinya alam semesta, baik dalam pandangan creatio ex nihilo dalam agama-agama maupun teori fisika modern, membawa kita pada suatu titik yang sangat mendasar, yaitu ketiadaan. Dalam pandangan creatio ex nihilo, kita memasuki wilayah kekuasaan ilahi yang tak terhingga, di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Ia menghadirkan alam semesta, waktu, materi, dan kehidupan dengan kehendak-Nya yang tak tergoyahkan. Sementara itu, teori fisika modern, khususnya teori dentuman besar, membawa kita pada suatu perjalanan yang sama mengagumkannya. Mula-mula, kita membayangkan keadaan di mana tidak ada apapun, ruang, waktu, atau materi. Dari ketiadaan ini, sesuatu yang luar biasa muncul. Alam semesta meledak dalam ledakan besar yang membentangkan ruang dan waktu, mengisi kosmos dengan partikel-partikel, atom, dan semua unsur yang membentuk dasar bagi eksistensi kita. Begitu takjubnya melihat bagaimana dari ketiadaan ini, segala sesuatu muncul. Dua perspektif yang berbeda ini, satu mengandalkan pada kehendak ilahi, yang lainnya pada hukum-hukum fisika dan proses alami, mengajarkan kita bahwa asal mula alam semesta adalah suatu misteri besar yang merangkul kompleksitas dan keajaiban yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kedua pandangan ini, ketiadaan bukanlah titik akhir, tetapi titik awal yang memicu penciptaan. Meskipun kita belum sepenuhnya memahami apa yang benar-benar terjadi pada saat itu, pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta terus berkembang melalui penelitian dan refleksi yang mendalam. Dalam hal ini, pemahaman kita tentang ketiadaan adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang misteri luar biasa ini. Memahami proses terjadinya alam semesta memerlukan kombinasi hikmat dan kebijaksanaan yang mendalam. Kita perlu merangkul rasa ingin tahu yang tak terbatas, tapi juga menyadari keterbatasan pengetahuan kita. Pendekatan ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam fanatisme ideologi, baik itu dari sisi agama atau ilmu pengetahuan.
Ketika kita merenung tentang asal-usul alam semesta, penting untuk menghargai keanekaragaman pandangan yang ada. Agama memberikan perspektif spiritual yang mendalam, sementara ilmu pengetahuan membawa kita mendekati penjelasan rasional tentang fenomena alam. Dalam proses ini, kebijaksanaan menjadi jembatan yang menghubungkan kedua bidang tersebut. Memahami terjadinya alam semesta bukanlah pertarungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ini adalah perjalanan untuk menggabungkan wawasan-wawasan yang berharga dari kedua belah pihak. Dengan mengesampingkan fanatisme ideologi, kita dapat mencari pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas, yang menghormati kompleksitas alam semesta dan peran yang dimainkan oleh kebijaksanaan serta pengetahuan manusia. Dalam episode ini, kita telah menjelajahi pandangan creatio ex nihilo dalam agama-agama dan teori fisika modern tentang terjadinya alam semesta. Kedua perspektif ini, meskipun berbeda, membawa kita pada kesimpulan yang luar biasa, yaitu terjadinya alam semesta, dari ketiadaan menuju eksistensi, adalah sebuah misteri besar yang mengundang kita untuk terus merenung, bertanya, dan mengeksplorasi. Melalui pemahaman yang mendalam, kita semakin mengapresiasi keajaiban penciptaan dan kompleksitas yang mengitari kita. Mari terus berbagi pengetahuan dan berdiskusi untuk merangkul kebijaksanaan dari setiap sudut pandang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kita yang juga tertarik dalam perjalanan penemuan ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di episode berikutnya.